Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Qad qala ta'ala bi ayatihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akaluhu min fawqihim wa min tahti arjulihim ila akhiril ayat. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para pemuda, remaja, segenap jamaah dan pengurus Masjid Jami Baitul Amin, berkhusus yang hadir ta'lim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat serta salam mari kita terus sanjungkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Lanjutan talim kita pada malam ini bermetodologikan Al-Quran dengan pembahasan surah Al-Maidah di ayat 66. Surat Al-Maidah di ayat 66 yang diawali dengan kalimat walau annahum aqamut taurata wal injil. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja taklim ini dengan sama-sama baca Al-Quran surah Fatihah. Seraya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan membaca Al-Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslimin wal muslimat yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah, terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majlis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita panjang umur yang disertai dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rizki yang jembar, hati yang lapang guna untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisyafaati Rasulillah wa bi barakati mu'allif hadza tafsir wa bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan diperhatikan Al-Maidah ayat 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la'akalu min fawqihim. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi di antaranya adalah walau an, tasdid yang ada di atas huruf nun
berlaku hukum gunnah musyaddadah, an ditahan selama 2 harokat, hanya di atas huruf nun dan huruf mim. Summa kalla, berbeda dengan tasdid yang ada di huruf lain seperti aqamut taurata, tidak mesti ditahan menjadi aqamut taurata, tidak, hanya 2 huruf saja yang harus ditahan. Aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim mir rabbihim. Mim mati ketemu mim yang hidup, hukumnya idgham mutamasilain. La akalu min, nun mati ketemu fa, ikhfa ausat, suaranya suara M, bukan ming, bukan min, tapi min fauqihim. Beda lagi dengan selanjutnya, nun mati ketemu ta, ikhfa, namun ikhfanya ikhfa aqrab, suaranya suara N. Wa min, bukan min tapi min, bukan min tapi min. Wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya huruf nida. Kalau setelah ya kalimatnya satu kalimat mufrad, maka kalimat yang setelah ya dalam ilmu dijelaskan, ilmu nahwu dijelaskan harus dibaca dhamma. Ya Muhammadu, ya ayyuhar rasul. Tetapi kalau kalimat setelah ya kalimatnya murakkab, terdiri daripada 2 kalimat seperti Abdullah, Rasulullah, maka kalimat yang 2 kalimat ini harus dibaca fathah atau nasab jabar. Ya Rasulullah, bukan ya Rasulullah. Ya Habiballah, karena kalimatnya Habiballah terdiri daripada 2 kalimat, namanya murakkab. Di sini Rasul cuma 1 mufrad, maka Rasul. Ya ayyuhar rasul balligh ma balligh, mohon dengan hormat jangan mengkolkolahkan huruf ghin sehingga terdengar suara bacaan balligh, jangan pakai g karena ghin bukanlah huruf qalqalah. Balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qawmal kafirin. Qul ya, lamnya bersihkan dari pantulan huruf qalqalah. Qul ya, jangan qul tapi qul. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum
وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا مد إوان فلا تأس على القوم الكافرين. Baik hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silakan diperhatikan, sekali lagi akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu yahsimuka minan nas innallaha la yahdil qawmal kafirin. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Baik hadirin, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim la'akalu min fawqihim ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا
فلا تأس على القوم الكافرين. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. مقتصدا لم تفعل فما بلغ إنجيل وما أنزل إليكم من ربكم sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Fantihim minhum ummatun muqtasidah Inna Allah la Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Untuk selanjutnya silakan diperhatikan, akan saya jelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Berangkat dari ayat 65. Di ayat 65 Allah tegas menjelaskan, walau anna ahlal kitabi amanu, seandainya ahli kitab itu beriman mengimani Allah, mengimani kitab Allah, mengimani para malaikat Allah
mengimani para Rasulullah, termasuk mengimani bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wattaqau, lalu mereka bertakwa, takut melakukan al-kufra, kekufuran, maka lakafarna alaihim, maka kami tutup dan hapus kesalahan-kesalahan mereka an sayyiatihim wala adkhalnahum jannatin na'im, dan kami akan memasukkan mereka ke dalam kehidupan yang penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ulang di ayat 66, walau annahum aqamut taurat, kalau saja sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum yang ada di Taurat bagi Yahudi, wal injila, andai kana mereka menjalankan hukum yang ada di dalam kitab Injil bagi Nasrani, bima fihima wa minhumul imanu, dan di antara menjalankan Taurat dan Injil adalah mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma unzila ilaihi minal kutub, dan mereka mengimani kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka dari berbagai macam kitab, maka la'akalu min fawqihim, maka mereka akan mendapat makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Apa maksudnya makanan dari atas dari bawah? Maksudnya adalah Allah akan melimpahkan rahmatnya dari langit dengan menurunkan hujan, dan menimbulkan rahmatnya dari bumi dengan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang buahnya melimpah ruah kalau orang-orang yang beriman. Di dalam kitab tafsir dijelaskan kalau mereka beriman dan mengamalkan kitab suci Allah, maka akan Allah berikan kepada mereka makan bi ayyusi alaihimur rizqu, Allah akan jembarkan rizki kita. Bahkan janji Allah akan menyebarkan rizki manusia tidak cuma terdapat di Al-Maidah ayat 66, tapi banyak ayat Allah menjanjikan akan memberikan kejebaran rizki bagi orang yang bertakwa. Salah satunya lihat surah Al-A'raf ayat 96, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu, kalau saja penduduk negeri ini betul-betul beriman kepada Allah, wattaqau, dan betul-betul bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardi, maka Allah akan bukakan, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan rizki yang datang dari arah langit dan yang keluar dari perut bumi. Sekian banyak janji Allah, tetapi sayang, minhum ummatum muqtasidah, hanya sebagian kecil, ay jama'atun, manusia yang mengamalkan perintah Allah, wahum man amana bin Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Salam wa ashabihi. Tapi kalau ayat ini dilaksanakan dengan serius, saya contohkan sesuai dengan pengalaman yang saya tahu. Saya punya guru di pesantren. Setiap hari kerjaannya cuma ngajar, dan ngajar.
ngaji dan ngaji. Anaknya, putranya 14, tidak ada bisnis, tidak punya sawah, tidak punya kebun, tidak punya ladang. Tetapi fakta dan kenyataannya sekarang, anaknya yang sedemikian banyaknya semuanya jadi ulama, semuanya jadi kiai. Begitu terkaget-kaget saya pulang kampung kemarin ziarah ke guru saya, subhanallah, mobilnya Kijang baru. Nggak usah bicara makanan, kalau makanan nggak pernah habis di rumah beliau, mobilnya aja Kijang. Yang satu Honda CR-V, guru saya yang satu Honda CR-V. Nggak pernah kerja, nggak punya sawah, nggak punya kebun, nggak punya gaji, nggak punya apa-apa. Kerjaan cuma ngaji dan ngaji. Tapi begitu barokah hidupnya, Allah jamin kehidupannya. Itu individu kiai-kiai saya. Secara negara, saya setuju dengan tudingan warga Indonesia bahwa pemuda Mekah itu pemuda yang malas, pemuda yang bodoh, pemuda yang tidak mau belajar, tidak mau mikir. Memang saya setuju. Karena rata-rata pemuda-pemuda Mekah, orang-orang Mekah itu kalau habis sholat subuh ngopi sebentar tidur, bangunnya mau sholat duhur tidur lagi, nggak ada kerjaan, tidur melulu. Makanya di Mekah itu nggak ada karya apa-apa. Bangun makam Ibrahim panggil dari luar, bangun gedung panggil dari luar, bangun nggak di luar, nggak ada ceritanya orang Mekah pas asli Mekah. Ketika musim haji, orang Mekah itu tidak menjalankan bisnisnya. Kalau kita ada momen besar-besaran, umpamanya ada pertandingan dunia di kelas dunia di Jakarta, rame-rame. Sekarang ada PRJ, buka PRJ, itu pedagang yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah masing-masing mengadagangkan oleh-oleh dari waliyah sendiri. Orang Mekah ketika musim haji banyak manusia, mereka malah kabur dari Mekah, nggak ada yang tinggal di Mekah, malah ke Indonesia, ke Malaysia dan lain sebagainya. Nggak mau berdesak-desak. Apa alasannya? Zahmah, sempit Mekah. Kalau dilihat dari logika belon orang Mekah itu. Tapi faktanya karena mereka ibadahnya wakal, imannya kuat, amal solehnya bagus. Sampai sekarang saya dapat informasi yang terakhir, di Mekah itu sudah tidak ada satupun penduduk Mekah yang masuk dalam kategori asnaf zakat. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada fakir, tidak ada miskin, tidak ada. Bahkan zakat-zakat orang kaya di Mekah itu dioper ke seluruh negara, termasuk Indonesia. Sering mendapat operan, orang Mekah minta keluarga Indonesia data-data pembangunan masjid, pembangunan musola dan lain sebagainya. Mereka yang bangun sendiri, orang Indonesia tinggal terima kunci peresmian. Itu sebagai zakat usaha mereka sebenarnya. Termasuk MBZ, jalan tol dari Bekasi ke mana tuh? Kerawang. Dari Cawang ke mana tuh? Itu berapa biayanya? Digratiskan sampai sekarang. Nggak butuh duit. Itu fakta. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh dijamin hidupnya oleh Allah. Cuman kata Allah, minhum ummatum muqtasidah, yang melaksanakan itu hanya sebagian kecil. Kebanyakan manusia bagaimana? Wa kasirun, dan kebanyakan manusia sayan ya'malun, perbuatannya sangat jelek,
Sebagian besar manusia ngaku doang Islam, sholat males, ngaku doang Islam, zakat pelit, ngaku doang Islam, ngaji ogah. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Itu fakta. Itu. Mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit dalam golongan ini. Amin. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul, wahai utusan Allah, balligh ma unzila ilaika min rabbika, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Karena Rasul itu pesuruh. Rasulullah berarti pesuruh Allah. Pesuruh perusahaan berarti Rasul perusahaan. Wa ilam taf'al, dan jika kamu tidak mengerjakannya apa yang diperintahkan itu, fama ballagta risalatah, maka berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Yang dimaksud dengan kata Rasul di sini tidak cuma Rasul secara spesifik, tidak cuma Nabi secara khusus. Nabi Muhammad SAW mengatakan, setelah Rasul tidak ada, maka ulama yang harusnya berperan menggantikan peran Rasulullah SAW, karena Nabi Muhammad mengatakan al ulama warasatul ulama itu pewaris Nabi. Maka ayat di sini khususnya kepada Rasul dan umumnya kepada para ulama. Ulama mestinya menyampaikan apa yang diturunkan Allah di dalam kitabnya, wala taktumu syai'an, dan tidak boleh menyembunyikan satu pun minhu.